paling orang tidak suka adalah konsumsi BBM-nya sangat boros. Speedometer apalagi yang asli ini, waduh mahal sekali harganya. Mungkin sudah masuk jutaan harganya. Nah, orang-orang tidak suka karena baunya sangat menyengat. Ya, selamat datang kembali teman-teman di channel Roni Garage. Nah, kita masih ngomongin motor Yamaha Air-King tahun 2002 ini. Yang belum nonton bisa nonton video sebelumnya tentang sedikit review tentang motor ini. Jadi bisa tahu sedikit lah tentang motor ini dulu. Nah, hari ini kita mau bicarain apa? Hari ini kita ngobrolin aja tentang 10 kekurangan daripada Yamaha Air-King. Nah, nanti akan kita bedah satu persatu jadi teman-teman bisa tahu dulu apa yang kelemahan motor ini, nanti kita buat juga apa yang kelebihan dari motor Air-King, kenapa banyak yang mau, kenapa juga banyak yang tidak suka sama Air-King, kita bahas hari ini. Jadi semua bisa dapat pandangan yang lebih netral ya. Tentu semua motor ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita cukup bahas yang kelemahannya dulu. Nah, selain dari kelemahan-kelemahan yang akan saya sampaikan di video ini, kita akan bantu dengan bagikan bagaimana tips untuk mengatasinya juga. Jadi memang semua motor ada kelemahan, tapi semua motor itu juga bisa diatasi kelemahan-kelemahannya. Jadi tetap bisa nyaman pemakaiannya dan orang-orang kenapa tetap suka pada motor ini. Ya, jangan lupa kalau ada yang pengen nambah-nambahin nanti bisa tulis di komen di bawah. Yang mau curhat tentang Air-King juga bisa cerita-cerita. Siapa tahu bisa tambahin apa aja yang kurang yang saya sebutin. Oke, mari kita mulai. Nah, untuk kelemahan yang pertama dari Air-King ini yaitu dia punya BBM konsumsinya sangat boros. Nah, ini kita lihat di tangki bensinnya. Ya, dia punya tangki lumayan banyak. Ini untuk bensin seperti ini. Ya. Tetapi yang paling utama kelemahan dari Air-King ini yang paling orang tidak suka adalah konsumsi BBM-nya sangat boros. Nah, itu udah umum diketahui oleh semua orang. Kenapa dia boros? Karena dia itu adalah motor 2 tak. Nah, kalau motor 2 tak dia sudah pasti lebih boros dari motor 4 tak. Karena pembakaran yang terjadi dia 2 kali lebih banyak dibandingin motor 4 tak dalam 1 kali perputaran mesin. Nah, tetapi jangan khawatir soal BBM boros. Ya, karena walaupun BBM-nya boros, motor ini sangat cepat larinya. Jadi di sisi kelemahannya dia memang boros, tapi di sisi lain dengan borosnya itu dia memiliki lari yang sangat cepat. Dan kenapa Air-King ini larinya sangat kencang? Pertama, selain dia adalah motor 2 tak yang tadi saya sebutkan, yang kedua adalah dia punya bobot yang sangat ringan. Nah, untuk Air-King standar ini paling bobotnya hanya 100 kg. Ya, jadi dia memiliki bodi yang enteng. Waktu kita kendarain juga berasa walaupun motornya panjang. Ya, tapi begitu kita naik kita sangat bisa rasain kalau motornya sangat enteng. Jadi dia tenaganya besar, motornya enteng. Itu yang menyebabkan dia kencang. Kemudian yang ketiga adalah rasio kompresinya kecil. Rasio kompresi untuk standar motor 2 tak Air-King paling sekitar 7:1. Nah, karena rasio kompresinya kecil, coba kita lihat di sini RPM-nya. Ya, sehingga dia bisa naik sampai RPM yang sangat tinggi. Nah, bisa digeber sampai 12.000 limiternya. Dengan kompresi rendah dia tidak masalah digeber dengan RPM tinggi dan tidak akan melipik. Jadi motor ini perputaran RPM-nya tinggi, bobotnya ringan, kompresinya rendah. Nah, kemudian yang keempat yang menyebabkan motor ini boros tapi kencang adalah rasio dari transmisinya. Nah, ini menggunakan transmisi manual, ada 5 speed ya. Namun dia memiliki gigi rasio yang kecil dan gear belakang yang kecil. Nah, bisa dilihat pada video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa rasio dari gear Air-King itu tergolong kecil sehingga dia memiliki top speed yang tinggi. Nah, itulah yang menyebabkan dia boros tetapi dia kencang sekali. Nah, itulah yang jadi untuk masalah boros sebenarnya tidak begitu masalah karena kita dapat larinya. Gitu. Jarang sekali motor yang kencang tapi irit. Ya ada tapi jarang. Itu nanti kita bahas tentang motor lain. Kalau untuk motor ini dia boros tapi kencang. Dan kebanyakan motor di luar sana yang banyak dibeli orang itu adalah motor yang irit tapi tidak terlalu kencang, atau motor yang pelan irit itu lebih disukai. Nah, itulah mengapa saya menyebut ini adalah salah satu kekurangan dasar yang dimiliki oleh Air-King. Mungkin awalnya orang-orang suka dengan kecepatannya, tapi setelah dipakai harian, berhari-hari,
dirasakan konsumsi BBM-nya sangat boros dan sangat merogoh kantong ya, sehingga motor ini biasanya yang dimiliki hanya penghobi aja, lama-lama tidak dipakai harian, karena kalau dipakai harian sangat boros begitu. Jadi ini motor biasanya hanya untuk yang pecinta kecepatan aja ya. Untuk indikator bensin ada di sini, bisa kita lihat. Nah, jadi kita bisa lihat BBM-nya sebenarnya, tapi akan terasa cepat habis karena tadi itu BBM-nya boros. Cuman jangan khawatir, karena di kondisi sekarang ini BBM harganya lagi turun ya. Di dunia ini harga minyak sedang turun jauh. Mungkin motor ini akan disukai kembali karena kita tidak perlu terlalu pusing harga BBM ya. Gitu. Itu salah satu masukan aja. Oke, lanjut. Nah, sekarang kelemahan yang kedua, yaitu motor ini masih menggunakan oli samping. Jadi zaman sekarang motor-motor semua udah 4 tak ya, cuman ini malah motor lama masih menggunakan oli samping dan dia 2 tak seperti sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Ya, oli sampingnya ada di sebelah kiri, nanti dia akan lewat sini ya, dari bak oli samping akan lewat selang ke sini, dan di sini ada, di dalamnya ada pompa oli samping. Nah, oli samping ini akan memompa oli masuk ke dalam karburator lagi ya. Jadi oli samping yang ada di samping akan kehisap nanti ke dalam pembakaran. Nah, kenapa itu adalah sebuah kelemahan? Karena orang tidak suka dengan motor yang menggunakan oli samping. Dia akan keluar asap yang sangat banyak pada waktu kita nyalakan. Jadi biasa kita sebut ngebul. Tapi ini adalah ngebul yang sehat ya, bukan ngebul yang seperti motor 4 tak yang udah rusak. Kalau ini ngebul memang karena dari oli samping. Nah, orang-orang tidak suka karena baunya sangat menyengat, terutama bagi pembonceng. Untuk yang duduk belakang ini, waktu kita lampu merah atau kondisi pelan, biasanya mereka sangat terganggu ya. Dan untuk motor-motor yang ada di belakang kita itu biasanya sangat terganggu dengan asap knalpotnya, dan itu juga tidak baik untuk lingkungan. Nah, kemudian yang menyebabkan bau dari asap knalpotnya ini juga tergantung dari oli samping apa yang dipakai. Ada beberapa merek yang memang baunya wangi, ada yang wanginya tidak enak. Jadi itu sangat mengganggu dari sisi polusinya. Ya. Kemudian teman-teman, yang ketiga adalah kelemahan dari Air-King ini, yaitu spare part-nya sangat mahal ya. Bisa dibilang sekarang udah mulai langka, dan ini kan motor tahun 2002. Dan sekarang udah 2020, udah 18 tahun. Spare part-nya juga harganya naik terus, dan ini peminatnya kan lumayan banyak Air-King. Banyak yang merestorasi, sehingga mencari spare part original itu semakin susah, dan spare part juga semakin tipis di pasaran. Nah, walaupun motor ini masih tergolong motor dengan generasi lama ya, jadi motornya lumayan sederhana, tetapi dia memiliki banyak sekali spare part kecil-kecil, dan kalau kita kumpulin itu harganya sangat mahal, seperti spion, jalur. Mungkin banyak komponen yang bisa disubstitusi seperti kopling, cuman misalnya kita cari holder Air-King sebelah kiri, ini kan harus sesuai motornya ya. Holder kanan itu ngumpulinnya lumayan banyak, seperti batok lampu ini juga semakin susah. Speedometer apalagi yang asli ini, waduh mahal sekali harganya, mungkin sudah masuk jutaan harganya. Belum lagi dengan part-part mesinnya, karena Air-King ini kebanyakan umurnya udah tua. Part-part mesin juga perlu diganti, seal segala macam, packing. Terkadang pistonnya harus kita harus perbaiki juga dari buringnya segala macam. Membrannya juga mahal yang original, karburator. Jadi dari segi komponen, dari segi mesin, kelistrikan maupun variasi-variasi kecil ini sangat mahal dan susah nyarinya dan ngumpulinnya gitu. Jadi kalau kalian mencari Air-King, pastikan part-part dari bodi ini selengkap-lengkapnya, karena untuk mengumpulkan satu persatu itu makan waktu dan harganya kalau dikumpul-kumpul akan menjadi mahal ya. Itu adalah kelemahan yang ketiga dari motor ini. Ini adalah motor tua, jadi semakin banyak peminatnya. Kalau yang mau bangun, segera bangun, karena harga akan terus naik dan semakin susah nyarinya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian dari poin yang keempat, ini kelemahan dari Yamaha Air-King, yaitu motor ini kalau dikendarai sangat getar ya. Jadi motor ini kan seperti yang saya bilang tadi adalah motor tua, banyak sekali komponennya yang sudah mulai aus dan sudah mulai waktunya diganti dan sudah mulai umurnya.
Dan banyak sekali komponen dalam motor ini yang mempengaruhi getarannya. Mulai dari kerkas di dalam mesin, ya itu kalau laharnya sudah mulai kalah atau oblak, sangat getar sekali mesinnya. Sampai ke stang, sampai ke bodi semuanya getar. Nah, kembali lagi di mesin juga dia punya karet di sini. Kiri kanan ada karet. Ini gunanya untuk menahan getaran juga. Ya, getaran dari mesin, karena motor 2 tak ini lumayan getarannya sangat terasa. Lalu di atas stang juga ada bandul ini untuk menahan getaran. Jadi apabila semua komponen pendukung tadi sudah dikembalikan ke original dan kondisi yang sangat oke, motor ini tidak getar, lumayan oke. Tapi kebanyakan racking yang kita temui sekarang ini yang baru mau beli atau baru mau mulai restorasi, pasti begitu membeli akan merasakan kalau kita getarannya sangat terasa sekali di tangan. Jadi tangan kita ini bisa sampai kesemutan waktu kita membawa. Karena banyak komponen getar, bisa dari shock breaker juga bisa, dari ban, dari kaki-kaki juga sangat pengaruh, atau yang rangkanya bautnya sudah mulai longgar semua, kendor, karet-karet, itu sangat mempengaruhi dari getaran motor ini. Nah, jadi jangan heran nanti kalau yang punya racking kalau motornya itu sangat getar. Itu harus dicek, banyak sekali poin-poin yang harus dicek. Jadi itu merupakan salah satu kelemahan menurut saya penting ya. Jadi kalau teman-teman udah tahu, bisa mengerti akan kelemahan itu. Tapi kalau orang yang belum tahu pasti akan, wah ini kok beli motor kayak gini, getarannya di mana-mana gitu. Mungkin mesinnya udah dibenerin tapi masih getar, bisa dari setangnya, itu bisa dari komsteer dan sebagainya. Pokoknya ini harus kita ingat, kalau motor tua banyak komponen yang sudah aus. Oke, itu salah satu kelemahan besar juga dalam motor King. Dan ini umum ya, untuk dari generasi King yang lama sampai sekarang juga dia sangat getar. Beda dengan motor-motor modern itu lebih sedikit getarannya, apalagi motor 4 tak kan dia lebih halus. Nah, dan komponen-komponennya tidak rigid seperti ini, jadi ini lebih gampang sekali getar. Oke. Kemudian yang kelima dari kelemahan King ini ada di bagian transmisi. Ya, di dalam sini ada gigi transmisi 1 sampai 5, dan ini adalah persnelingnya. Nah, biasanya persneling King ini jadi salah satu kelemahan utamanya. Dia gampang oblak di sini, gampang goyang. Bisa diperbaiki, tapi umumnya King kalah di bagian sini. Dan penyakitnya itu dia suka bermasalah di gigi rasionya, bisa netral sendiri, bisa susah pindah gigi, bisa dari 2 ke 1 tiba-tiba netral, dari 3 ke 2 langsung netral, segala macam. Karena suka ada komponen dalam persneling yang lupa dipasang. Ya, bisa juga karena gigi-gigi transmisinya udah mulai rontok, atau ada bagian yang garpu pemindahnya sudah aus, itu harus dibongkar, harus kita cek. Jadi motor tua memang umum bagian transmisi itu sudah waktunya diganti atau dicek atau di overhaul. Ya, kalau enggak, ya jangan heran nanti kalau pakai King tiba-tiba giginya bermasalah. Dan itu salah satu yang paling penting. Kenapa? Karena bisa terjadi dia tidak bisa pindah gigi atau tidak bisa netral, atau malah netral terus. Itu sangat berbahaya waktu kita di perjalanan. Seharusnya kita naik turun gigi malah dia netral, itu kan sangat mengganggu konsentrasi kita. Nah, itu merupakan salah satu kelemahan yang vital juga. Oke ya teman-teman, itu tadi kelemahan-kelemahan dari King. Baru 5, nanti saya akan sebutin yang lain. Masih banyak sih kelemahan, tapi banyak juga kelebihannya yang akan kita buat videonya. Nah, dari setiap kelemahan tadi sudah coba saya kasih solusi. Semuanya sebenarnya bisa diperbaiki dalam motor, cuman kita harus tahu dulu supaya kita tidak kebingungan waktu kita menemukan masalah tersebut. Ya, nantikan lanjut ke part berikutnya untuk kelemahan-kelemahan yang lainnya. Jangan lupa di-share juga ke teman-temannya, dan kalau mau komen-komen atau nambahin yang belum saya sebutin juga boleh di bawah. Terima kasih, kita lanjut ke part berikutnya.